Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Yang sekarang ada nggak sih yang sama kayak gue kalau habis mandi tuh pengennya balurin minyak kayu putih ke badan nih, ke seluruh badan kalau bisa biar nih rasanya kan anget gitu sama aromanya. Nenangin banget, khas gengs. Ya maklum kita jomblo. Jadi yang ngangetin minyak kayu putih. Dan pastinya udah turun-temurun juga. Dari keluarga gue pakainya yang ini nih, caplang minyak kayu putih. Udah deh, pokoknya ini beber andalan gue banget. Harus siap sedia. Habisnya bisa uring-uringan gue kalau kagak ada gini di rumah. Tapi kalau gue keluar-keluar, itu gue juga tetap bawa ini sih. Buat dihirup-hirup sama dioles-oles. Kalau lagi misalkan apa ya, macet gitu ngumpet di jalan. Ya tau sendiri jalanan sekarang udah balik normal lagi, bikin senewan. Jadi kalau di mobil udah stuck gitu ya, udah pusing, udah mual, langsung deh keluarin ini. Hirup aromanya, terus dioles-oles sedikit gitu, biar enakan. Ada yang sama gitu juga nggak? Komen di bawah ya. Udahlah, gak usah gengsi lu. Umur emang nggak bisa bohong. Dulu mah kita kalau heboh-heboh mau pergi ya nggak boleh ketinggalan misalnya apa ya? Powerbank gitu kan, biar bisa update terus di jalan nih handphonenya. Dan sekarang kalau mau pergi-pergi yang nggak boleh ketinggalan, ya ini, caplang kayu putih. Sama ya, biar anget terus di jalan buat menjaga imunitas tubuh. Apalagi kan sekarang kita kemana-mana harus pakai masker, suka sesek nih. Nah biasanya, ada life hack yang biasa gue lakukan. Jadi tetesnya nih, caplang kayu putih di selembar tisu, buat diselipin nanti itu di masker. Jadinya tuh nafas kita bisa bakal terasa lebih plong, segar seharian dan nggak sesek gengs. Apalagi sensasinya juga anget, enak banget, cobain deh. Tapi nggak tahu kenapa ya, dari sekian banyak minyak kayu putih gue cocoknya sama caplang ini gengs. Kayak ini tuh udah paling ampuh lah. Atau mungkin ini karena kayu putihnya emang 100% ya, maksudnya bukan oplosan gitu, jadi khasiatnya emang mantap punya. Nah tapi gengs, selain tadi life hack gue yang biasa ditetesin di masker, gue juga sering tetesin di diffuser. Jadi ala-ala essential oil gitu gengs, tapi pakai caplang kayu putih ini. Cobain deh, ini satu ruangan langsung berasa seger banget karena aromanya langsung sebar kemana-mana. Dan lagi-lagi bikin nafas kita plong. Apalagi kalau lagi pilek nih, tetesin caplang kayu putih ini ke diffuser kayak gini nih, itu beber langsung satu ruangan. Enak banget, nafas jadi enteng gengs. Nah cuma misalkan kalau gue mau tidur, apalagi di musim hujan kayak gini kan, banyak nyamuk tuh merajalela, ya nggak sih? Nah makanya belakangan ini, selama musim hujan tuh gue sering banget nge-diffuse-nya caplang kayu putih plus. Wah ini gokil banget sih, beber definisi solusi. Yang mana ini tuh inovasi baru dari caplang kayu putih, yang memang punya kandungan-kandungan untuk menghindari gigitan nyamuk selama 12 jam. Jadi selain buat ngusir nyamuk nih, dengan cara di-diffuse kayak gini, sekalian deh kalian oles-oles tuh di tangan, di kaki gitu kan, biar anget, terhindar dari nyamuk juga, serta ini aromanya lebih soft dan lebih kayak menenangkan buat dibawa tidur gengs. Jadi cocok banget udah tidur jadi nyenyak. Kalian beneran deh harus nyetok caplang kayu putih ini karena seberguna itu buat keberlangsungan hidup kita, apalagi di musim hujan dan pandemi kayak gini. Yang caplang kayu putih ini tuh untuk menjaga badan biar tetap hangat, supaya imun tubuh tuh juga tetap oke. Dan yang caplang kayu putih plus ini buat menangkal nyamuk-nyamuk bandel di musim hujan ini butuh banget gengs. Nah kalau kalian biasanya pakai minyak kayu putih buat apa aja sih? Boleh share-share komen di bawah ya. Hai geng, selain turun-temurun di keluarga nih, dari kita kecil selalu dipakainya caplang kayu putih ya. Nah, pas masih kecil juga, kalau misalkan kalian melakukan kejahatan, biasanya dihukum apa sama emak bapak lu? Disabet gesper, dipecut sapu lidi, apa dijewer keliling komplek begitu menangis? Tapi yakinlah, sesadis-sadisnya orang tua zaman dulu, mereka tetap sayang kok sama kalian. Karena kalau orang tua di video kali ini nih, ini ceritanya sedih dan miris banget gengs. Dilematik, dimana ada seorang anak yang membunuh ayah kandungnya karena anaknya ini tuh ingin melindungi adik-adik dan kakaknya beserta ibunya juga geng. Perkara memang ayahnya ini kayak apa ya, kejam banget. Nah kasus-kasus yang kayak gini yang terkadang bikin kita jadi mikir, kalau misalnya kita nih semacam memberikan suatu perlawanan terhadap tindak kejahatan, apakah kita bisa jadinya ikut salah dan jadi di penjara? Istilahnya misalkan melawan orang yang mau membunuh kita gitu, yang alhasil malah membunuh si orang itu. Nah kan berarti di sini pilihannya antara kita yang dibunuh atau kita yang membunuh. Jadi bingung geng. Makanya kalian simak ceritanya ya, dan nanti komen gimana pendapat kalian mengenai putusan hakim di kasus ini. Jadi kejadiannya itu terjadi di tahun 2015, di mana menimpa sebuah keluarga berdarah Pakistan yang tinggalnya di Kensington, New York, Amerika. Sebelumnya keluarga ini, yaitu asalnya tinggalnya di Pakistan. Hingga sampai di tahun 2003, mereka memutuskan untuk pindah ke Amerika karena usaha si bapaknya nih, kepala keluarga, yang bergerak di bidang makanan kaleng, itu laku tuh di Amerika sana. Jadi karena ngikutin market ya udah pindah ke situ. Nah keluarganya ini tuh sendiri terdiri dari si bapaknya bernama Muhammad Razak, terus sang istri bernama Uzma Aslan, dan 5 orang anak mereka. Nah, di Amerika sana, karena usaha bapaknya kan laku tuh tadi, jadi mereka ini tinggal di rumah yang cukup bagus. Dan si bapaknya itu, si Bapak Raza, juga beberapa kali nih bolak-balik ke Amerika Pakistan buat urusan nyetok ekspor impor
bahan-bahan makanannya. Pokoknya bisa dibilang secara finansial, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari dari keluarga ini tercukupi. Tapi kalau secara batin dan psikis, ya nggak tercukupi sama sekali, jauh banget gengs. Jadi Pak Razak ini tuh backgroundnya, waktu dulunya merupakan seorang tentara di Pakistan. Tapi sayangnya ini harus pensiun dini, karena mengalami cedera, dan akhirnya memulai usaha makanan. Nah, karena backgroundnya itu adalah seorang tentara, pastinya sosoknya itu dilihat tegas, disiplin, dan keras banget. Cuman mungkin di sini tentaranya agak kebablasan juga nih, gengs. Ya menurut gue jatuhnya lebih ke sadis. Di mata para tetangganya, Pak Razak memang udah terkenal sebagai orang yang suka KDRT ke istri dan anak-anaknya. Bahkan saking kasarnya, gak ada satupun anggota keluarganya itu yang berani keluar rumah tanpa seizin si Bapak Razak. Soalnya kalau ada yang bandel dikit atau rebel begitu ya, nanti yang kena dan dihukum itu ya satu rumah semuanya, dan dihukumnya pakai kekerasan fisik. Karena sifat bapaknya ini yang bergalak dan overprotective, para anak-anaknya itu menjadi sosok yang pendiam dan tertutup banget. Ya gimana enggak, mereka kan jadinya nggak bebas buat keluar-keluar untuk main-main sama teman-teman sebayanya lah. Yang alhasil mereka jadinya kurang sosialisasi, gak deket juga sama tetangga atau teman sekolah mereka. Pokoknya abis jam sekolah kelar nih, mereka harus langsung balik ke rumah. Gak boleh namanya nongkrong-nongkrong atau main-main dulu gitu. Kalau sampai aja nih mereka telat pulangnya, ketahuan kayak nongkrong atau main dulu, udah pasti tuh sabuk melayang. Ya mungkin kalian ada yang mikir nih, kagak jauh beda sama bapak gua dulu. Kerjaannya ngeluarin juga tuh sama, sabuk melayang. Persis kan? Enggak gengs, nggak persis. Pasti dijamin beda. Karena si Pak Razak ini lebih parah lagi. Habis mukulin anaknya nih, mereka kadang dikurung di gudang tanpa dikasih makan seharian. Dan yang paling keterlaluan banget, misalnya anak perempuannya itu lagi dihukum, dikurung di gudang kan, itu bapaknya juga tega melecehkan mereka, gengs. Jadi ini udah bejat banget jatuhnya. Selain galak dan bejat begitu ke keluarganya sendiri, Pak Razak ini juga galak ke tetangga-tetangganya. Misalnya kalau istri sama anak-anaknya itu lagi disiksa sama dia, kan pastinya teriak-teriak kesakitan dong. Nah, suaranya itu kan lumayan ganggu ya kalau didengar sama tetangga. Nah, warga yang niatnya ini mau nolongin jadi takut-takutan, geng. Karena kalau mereka ikut campur, bakalan kena semprot juga. Yang dibentak-bentak nanti nih sama Pak Razak. Bahkan sampai pernah tuh ada tetangga yang ditodong senjata karena mau melerai mereka. Maksudnya mau melerai Pak Razak yang lagi nyiksa anak-anaknya. Jadi ya pada akhirnya para tetangganya ini cuma bisa ngelus dada doang kalau mendengar atau ngelihat keluarga Razak ini lagi disiksa sama bapaknya tuh. Nah, tapi dari seluruh anggota keluarga di situ, yang paling sering kena KDRT adalah sang istri sama anak kedua tadi tuh yang laki-laki bernama Hasan Razak. Pokoknya si Hasan ini itu kayak selalu jadi bulan-bulanan bapaknya, yang kadang tanpa sebab dipukulin aja begitu. Yang mana ternyata menurut bapaknya, alasan dia keras banget sama si Hasan ini karena si Hasan ini adalah anak laki-laki yang tertua jatuhnya. Soalnya kan anak pertamanya itu cewek. Nah, yang namanya anak laki tuh harus kuat dan berani. Caranya gimana? Biar bisa membentuk pribadi yang kuat dan berani itu, ya tiap hari ditempeleng sama ditendangin, geng. Mohon maaf, itu kuat kagak, stres iya, Pak. Pernah nih suatu hari, si Hasan lama-lama agak rebel dong. Tiap hari dia digituin, ngelawan lah dia. Kan katanya tadi dididik buat berani. Ya bener, berarti kan berani melawan tuh. Tapi hasilnya, palanya Hasan langsung dipukul pakai stick golf sama si bapaknya, geng. Duh, langsung migrain gua ini bayangin dipukul pakai stick golf gimana sakitnya. Ya berdarah lah itu, palanya sadis banget habisnya. Pernah juga nih, gara-gara si Hasan tuh cerita lelet, disuruh motong rumput depan rumah. Mukanya Hasan nih ditenggelamin di wastafel yang isiannya air. Sampai si Hasannya pingsan. Karena seringnya mendapatkan perlakuan kasarnya kayak gitu. Jatuhnya, didikan bapaknya itu membentuk karakternya Hasan menjadi sosok anak yang penakut dan malahan jadi pendiam banget. Boro-boro jadi berani. Sekali yang ngelawan aja digeplak pakai stick golf. Bahkan guru di sekolahnya Hasan itu juga melihatnya si Hasan murung mulu tiap hari. Gak pernah senyum, kelihatan bahagia gitu bentar satu hari aja. Kayak Squidward, gengs. Yang kalau senang juga mukanya datar. Hip hip hore, hip hip hore. Ya orang ngeliat gitu jadi segan ya. Mau dideketin gitu kan kita ngiranya, wah ini orang moodnya lagi senggel bacok kali ya, takut ah. Ya semua itu juga ditambah. Dimana si bapaknya nih tiap hari masih antar jemput anak-anaknya. Jadi ya makin nggak bisa berkutik lah. Tiap hari template aja hidupnya begitu dah. Pokoknya nggak ada hari tanpa kekerasan, gengs, yang terjadi di rumah mereka. Nah, tetangga depan rumah mereka persis nih, itu namanya Pak Robert. Yang mana ada saksi mata atau yang sering banget lah ngelihat si Hasan rutin tuh dipukulin pakai tongkat golf namanya depan rumah langsung kan. Tapi lama-lama ngeliat begitu pemandangan di depan rumahnya kan kagak enak ya. Nggak tentrem juga kita jadi tetangganya. Ngeliat anak orang disiksa tiap hari, kesian. Jadinya si Pak Robert ini pernah tuh inisiatif mau ngelaporin ke polisi. Tapi nggak jadi, geng. Ditahan sama istrinya. Perkara takut aja nih istrinya parno kalau misalkan Pak Razak ya udah nih dilaporin polisi terus ditangkap. Tapi kalau KDRT itu kan biasanya sebentaran doang bakalan dibebasin lagi. Nah nanti kalau Pak Razak udah bebas, yang ada dia dendam. Bisa-bisa ngejar dan ngebunuh Pak Robertnya tuh. Perkara dicepuin kan dilaporin polisi. Jadi daripada kenapa-napa udah Pak, nggak usah ikut campur. Sementara anak-anaknya dari Pak Razak sendiri itu juga sama sih, nggak ada yang berani ngelapor polisi. Karena mereka nih diancam sama bapaknya. Katanya nih bapaknya punya banyak backingan yang bisa membunuh mereka kapanpun sesuai perintahnya. Jadi anaknya sendiri ini diancam nih, kalau lu berani ngelapor-lapor entar lu dibunuh sama backingan gue gitu. Sampai pernah nih suatu hari, anak cewek yang paling tua tuh, yang berumur 21 tahun, udah gede banget ya, ceritanya pulang agak malam karena ada kelas tambahan di kampusnya. Bukan keluyuran main, gengs, bukan. Tetap belajar ini kok kalau kelas tambahan. Tapi Pak Razak nggak percaya. Dan
anak perempuannya itu langsung ditelanjangin di halaman depan rumah, gengs. Abis itu disemprot pakai air malam-malam sampai menggigil. Sambil disuruh teriak 100 kali bilang begini, "Jika aku nakal lagi, tubuhku rela dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kulkas." Coba suruh bilang kayak begitu. Apa nggak horor ya? Lah kita misalkan dinyanyiin lagu potong bebek angsa masak di kuali aja kan denger-denger horor ya? Dimutilasi berarti itu bebek. Ini orang anaknya sendiri mau dipotong-potong dimasukin ke kulkas. Ya karena itu jatuh juga udah malam. Teriak-teriak begitu 100 kali ya ganggu tetangga lah. Sampai ada tetangga yang kesel juga nih. Karena keberisikan balas teriak, Pak Razak, nanti anak-anak lu tuh yang bakal berbalik motong tubuh lu, Pak Razak, hati-hati lu. kesel juga kan abis itu tetangganya ya. Dan kadang-kadang KDRT yang bapaknya lakukan, kalau misalnya udah kelewatan lagi tuh, bukan cuman bawa stick golf atau nyiram pakai air dingin gitu, tapi sampai bawa pistol atau pisau gitu. Jadi ih, ngeri. Nah, kalau udah begitu, biasanya nanti nih, anak-anaknya tuh bakal lari. Kabur berlindung ke rumah tetangga mereka si Pak Robert tadi depan rumah. Habis itu, disamperin nanti nih sama Pak Razak. Sambil ngacak-ngacakin tanamannya Pak Robert. Terus pernah juga sampai mecahin lampu tamannya Pak Robert. Biar anak-anak ini mau keluar. Ya jujur, punya tetangga kayak gitu mimpi buruk nggak sih? Ya kita aja punya tetangga yang diem-diem metikin cabai di halaman rumah, ya udah bikin senewon. Apalagi punya tetangga kayak Pak Razak ini. Jadi gila yang ada, serius dah. Soalnya itulah juga yang dirasakan sama si Pak Robert. Selaku tetangganya si Pak Razak. Yang jadinya tuh tiap malam suka nangis gitu karena merasa iba terhadap anak-anak di keluarga itu, tapi nggak tahu juga nih, saya harus berbuat apa. Pernah lo sampai nggak sampai hati nih, Pak Robert sama istrinya tuh nangis seharian perkara ngeliatin si Bu Usma, istrinya Pak Razak, itu ditempelin ke kompor mukanya, gengs. Terus punggung anaknya si Hasan itu juga pernah disusuk pakai sekop taman yang kayak modelan garpu begitu 3. Bapaknya kayak gitu kelainan mah ya gue bilang ya. Sadisnya nggak kira-kira habisnya. Sampai akhirnya si Hasan yang mungkin juga udah capek banget ya dengan perlakuan bapaknya ke dia itu, pernah nih sampai kabur dari rumah. Tapi di situ Hasan malah diancam kalau katanya bapaknya nih nggak bakalan segan-segan buat membunuh sang ibu dan saudara-saudaranya kalau Hasan nih nggak pulang-pulang. Nah si Hasan yang tahu banget nih karakter bapaknya yang macam raja iblis begitu, langsung nggak tega dia ninggalin si ibu sama saudara-saudaranya di rumah. Akhirnya udah Hasan mutusin buat balik tuh pulang dan menerima hukuman pukulan stick golf lagi. Sampai suatu hari Pak Razak nih bilang nih ke anggota keluarganya kalau katanya dia mau ada perjalanan bisnis ke Pakistan lagi biasa selama 1,5 bulan di tanggal 17 Juli 2015. Ya udah waktu hari H pas pagi hari tuh Pak Razak pamit kan pergi, dan karena bapaknya udah pergi nih, kesempatan emas. Besok ke tanggal 18 Juli, semua anaknya ini minta izin ke ibunya untuk pengen dong mas sekali-kali pergi main gitu sama temen-temen. Gimana sih rasanya? Nongkrong bentar aja, mumpung bapak kan perginya 1,5 bulan tuh lama. Nggak bakal ketahuan, udah kali ini doang mah please gitu. Ya ibunya juga yang tahu banget kan. Kalau anaknya butuh hiburan lah, kasihan dia. Pasti langsung ngizinin anak-anaknya untuk main keluar hari itu. Tahu-tahu sore harinya sekitar jam 4 sorean gitu, si bapaknya ini pulang tuh, buka pintu, cus gitu. Jadi boro-boro 1,5 bulan. Ini baru 1 hari jatuhnya, geng. Udah balik aja itu si Dajjal. Pas dia tahu di rumah ini cuma ada ibu sama anaknya yang paling kecil doang tuh, langsung gemeteran dong itu si istrinya. Dan langsung berpikiran, wah ini suami gua mau ngejebak anak-anak nih. Ya udah, tanpa mengetahui keadaan di rumah, anaknya ini pulang satu-satu. Dari anak yang paling gede dulu nih, pulangnya jam 5 sore. Baru juga buka pintu, langsung dipukulin, ditampar, ditendang gitu. Sumpah, tapi kan ini maksudnya yang paling tua kan tuh, yang kuliah pulang jam 5 sore loh. Masih dalam kategori wajar banget nggak sih sebenarnya? Dikata anak TK kalian kelarnya itu jam 10 pagi. Heran banget emang udah kelakuan si bapaknya ini. Abis itu disusul yang pulang berikutnya si Hasan, anak kedua, barengan sama adik ceweknya di jam 7 malam tuh. Buka pintu nih, mereka disambut pakai tongkat baseball, yang mana kepala Hasan dihantam juga pakai lampu belajar. Sementara adiknya tuh, yang perempuan, dikeplak palanya berkali-kali pakai penggorengan. Habis itu anaknya nomor 4, cewek juga nih 15 tahun. Pulangnya paling malam jam 9 malam. Gak pakai babi bu bebo, pas masuk ke rumah, lehernya langsung diikat gitu pakai ikat pinggang. Habis itu diseret ke gudang, diperkosa, gengs. Pokoknya malam itu tuh chaos banget. Keadaan rumah udah kayak neraka. Dan selama berjam-jam mereka ini disiksa secara bergantian. 3 anak ceweknya tadi itu dimasukin ke gudang semua. Sementara Hasan dikurung tuh di kamarnya dia. Terus ibu sama si bungsu, kan si bungsunya di rumah ya sama ibunya, itu dikunciin di dalam lemari sambil nangis-nangis. Para tetangga juga mengaku pada saat itu mendengar suara ribut-ribut dari rumah itu. Tapi karena emang udah keseringan ya, hampir tiap hari begitu terus, jadi dikira itu adalah kayak momen di hari-hari biasa aja udah. Nah pada jam 11 malam, Pak Razak ini kayak kecapean. Abis nyiksa 6 orang keluarga, ketiduran dia di sofa di ruang tengah. Nah Hasan tadi tuh yang di dalam kamar mungkin udah muak banget gitu rasanya, dan meledak juga karena sebelumnya dia mendengar saudara perempuannya kan tadi habis diperkosa tuh di gudang sama bapaknya sendiri. Jadi kayak batas kesabarannya udah hilang. Ya namanya orang pasti punya batas kesabaran ya. Dia dobrak deh tuh pintu kamar sampai kebuka dan langsung cepet-cepet lari ke dapur buat ngambil pisau terus gorok leher bapaknya. Tapi karena mungkin ini agak takut-takutan juga pas gorok ya, jadi kurang dalam, gengs. Dimana Pak Razak ini langsung kebangun dan menendang Hasan sekuat tenaga sampai mental. Nah di situasi seperti itu mungkin dipikir
pikir daripada keburu si bapaknya ini nyerang dia, Hasan meraih apapun yang ada di sekitarnya dan mengambil obeng, terus ditancap pintu ke leher bapaknya sampai berlubang, gengs, nancep. Di situ Pak Razak langsung terjatuh, gak bergerak karena darahnya terus ngocor, gengs. Begitu lihat nih bapaknya udah gak bergerak, Hasan langsung lari ngebukain pintu gudang buat saudara-saudara bisa keluar, termasuk bukain pintu lemari juga kan tempat ibunya itu dikurung. Pas keluarganya melihat situasi bapaknya udah tergeletak nih, si ibu menangis histeris. Tapi di situ dia juga langsung menyuruh si Hasan untuk kabur, kayak semacam pergilah sejauh mungkin, selamatkan dirimu, kata ibunya begitu. Hasan yang linglung dan ketakutan keluar tuh dari rumah dan kebetulan ketemu sama tetangganya, si Pak Robert tuh yang lagi ngobrol sama tetangga lainnya. Ada dah bernama Gizet. Mereka berdua kaget nih ngeliat si Hasan, kayak banyak darah di tangannya, tapi seakan tahu nih apa yang terjadi. Mereka juga bilang, Hasan cepat pergi selamatkan dirimu. Gila nggak? Semua orang di sini itu kayak tahu nih Hasan telah membunuh seseorang atau membunuh bapaknya, tapi mereka malah melindungi Hasan karena tahu apa yang telah dilakukan Pak Razak berpuluh-puluh tahun ke si Hasan ini. Jadi kayak dia sedih banget jujur, gengs. Di situ Hasan lari sekuat tenaga dengan hanya menggunakan sendal jepit aja dan nggak bawa apa-apaan. Pak Robert langsung melakukan 911 untuk melaporin ada yang mati aja nih. Dan pas saat polisi sampai di TKP, Pak Razak keadaannya udah meninggal di atas genangan darah yang masih terus ngocor dari lehernya. Di situ semua anggota keluarganya menangis sambil berpelukan. Nah, sementara si Hasan mungkin karena bingung, nggak bawa apa-apaan juga, dia sempat masuk ke minimarket dengan tangan penuh darah tadi meminta tisu. Dan mungkin karena nggak tahu juga harus kemana ya, dia malah akhirnya balik lagi ke rumah karena khawatir akan nasib ibu dan saudara-saudaranya. Masih mikirin keluarganya loh dia ini. Pas mau balik tuh, terlihat situasinya udah ramai polisi kan. Banyak polisi lain juga di mana-mana. Nah, Pak Robert yang melihat Hasan balik, itu langsung memeluknya. Pak Robert langsung bilang, Hasan, udah tenang kamu. Kamu di sini saja ya. Jangan lari. Takutnya nanti kamu malah ditembak sama polisi. Udah, kamu ganti baju dulu aja. Nih, pakai baju saya. Hasan akhirnya ganti baju di rumahnya Pak Robert dan menunggu dia di dalam sana sampai polisi datang. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali. Ya udah, di situ polisi langsung menangkap Hasan dengan tuduhan pembunuhan. Meskipun Hasan jelas-jelas nih membunuh ayahnya sendiri, tapi semua orang memberikan dukungan penuh supaya Hasan jangan takut ya. Karena mereka ini akan bersaksi untuk meringankan hukumannya si Hasan. Hingga pada Agustus 2015, persidangan pertama pun digelar untuk mendengarkan kesaksian dari Hasan sendiri dan keluarga. Di mana saat itu si Hasan ini didampingi oleh pengacara bernama Michael Sibella yang berhasil mendapatkan penangguhan hukum. Di mana akhirnya Hasan ini menjadi tahanan kota selama 3 tahun, geng. Dengan pertimbangan agar Hasan ini bisa menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Jadi selama 3 tahun itu, habis pulang kuliah nih, Hasan harus segera pulang ke rumah. Dan di rumah nanti kakinya bakalan diborgol. Sama dia juga dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Sampai akhirnya setelah dia wisuda lulus kuliah pada awal tahun 2018. Waktu itu usianya udah 22 tahun. Sidang lanjutan kembali digelar. Nah, dalam sidang ini, jaksa penuntut terus memojokkan Hasan yang menurutnya mempunyai dendam sejak bertahun-tahun dan melakukan sebuah pembunuhan berencana. Tapi para tetangga dan keluarga juga semuanya bersaksi bahwa apa yang dilakukan oleh Hasan adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Bahkan untuk menguatkan kesaksiannya, sampai guru-guru SMA-nya Hasan tuh, padahal kan dia udah lulus kuliah, sama guru-guru saudara-saudaranya juga semua, itu datang dengan bilang mereka selalu melihat memar-memar pada anak-anak ini yang menandakan mereka ini disiksa tiap hari sama bapaknya. Jadi ini yang belain banyak banget, geng. Atas kesaksian itu, jaksa yang semula menuntut hukuman mati mengubahnya menjadi kurungan penjara seumur hidup. Dan di saat bersamaan, karena kasusnya juga jadi viral, banyaklah tuh demo besar-besaran dengan hashtag Free Hasan Razak. Pokoknya banyak ribuan warga yang mendatangi Gedung Putih untuk meminta presiden waktu itu menjabat tuh Barack Obama buat bisa membebaskan si Hasan. Pokoknya setiap sidangnya Hasan ini digelar, ruang pengadilan itu pasti penuh sama mahasiswa juga sama relawan anti KDRT, yang mana mereka menganggap apa yang dilakukan Hasan adalah tindakan perlawanan terhadap pelecehan wanita yang dialami kakak sama adik-adiknya, sama ibunya juga, serta memang perjuangan untuk bisa bertahan hidup. Lalu pada tanggal 25 September 2018, setelah mendengarkan semua kesaksian dari semua pihak yang banyak banget nih, terus melihat juga bukti visum, sama ada juga akhirnya surat dari presiden, hakim dan juri sepakat untuk menyatakan Hasan Razak bersalah dengan kejahatan tingkat 2, yaitu pembunuhan akibat membela diri. Di mana Hasan Razak ini dijatuhi 5 tahun hukuman penjara di Rikers Island yang merupakan penjara di sebuah pulau terpencil atau pembebasan kurungan asalkan dapat membayar uang jaminan sebesar $1 juta atau itu berarti 14 miliar rupiah ya sebagai ganti hukuman penjara. Nah sayangnya keluarga Hasan nggak punya duit sebanyak itu ya. Tapi layaknya di sini sebuah kasus yang viral, banyak jadinya yang menggalangkan dana untuk kebebasannya si Hasan. Pihak kampus dan keluarga juga turut serta dengan cara menjual kaos gitu bertuliskan Free Hasan Razak. Bahkan tetangganya si Pak Robert tadi itu ampe, ya Allah baik banget nih orang. Malah gue pikir cocoknya dia yang jadi bapaknya. Jadi sampai rela jual rumah untuk donasi si Hasan ini sebagai bentuk rasa bersalah. Karena terus-terusan membiarkan Pak Razak ini melakukan KDRT terhadap keluarganya. Sementara dia ini kayak diem aja nggak ngelaporin ke polisi. Dan untungnya semua usaha itu berujung manis, geng. Sebulan kemudian di Oktober, uang donasi akhirnya kekumpul. Dimana berarti Hasan Razak telah dijamin dan bisa dikembalikan ke keluarganya. Aduh, ternyata di sana hukum juga UUD ya. Ujung-ujungnya duit. So itu tadi kasus Hasan Razak, seorang anak yang membunuh bapaknya sendiri, tapi dapat support dari semua orang yang segitu besarnya sampai menggalangkan dana 14 miliar coba. Nah, menurut kalian gimana tuh?
fair atau enggak sih? Gimana si Razak ini harusnya dihukum atau enggak? Coba komen di bawah ya. Yang nggak tahu kenapa gue cukup sedih sih mendengar kasus ini. Dan lagi-lagi dilematik. Di satu sisi itu adalah orang tua sendiri. Tapi kalau kelakuan orang tuanya begitu ya gimana ya? Ya ini sih kalau didengar-dengar mirip sama kasus yang lagi rame nih. Dimana orang tua sendiri yang malah zalim kepada anaknya. Sampai jadi public enemy. Ya harta dikeruk, wah asuransi diambil, maka mau dipindahin. Aduh, ya malahan orang lain atau mertua bisa lebih baik. Yang dalam kasus ini bukan mertua ya, tapi tetangga. Si Pak Robert tuh yang lebih sayang ketimbang bapaknya sendiri si Pak Razak. Duh, ujung-ujungnya gosip nih mulut. Udahlah, thank you semua yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Juga follow Instagram gue @yodotadefan. Sampai jumpa lagi di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.